Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Mari kembali kita bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan. Kembali pagi hari ini siap kami anak-anak Tuhan, kami datang dengan kerinduan di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan penyembahan kami. Biar kiranya Roh Kudus Engkau yang hadir di tengah-tengah rumah setiap kami, biar Engkau yang penuhi setiap kami, Bapa urapi setiap kami, sehingga segala pujian, segala penyembahan kami naikkan, kiranya itu boleh menyenangkan hatimu saja Bapa. Terima kasih Tuhan yang berbicara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua kami bersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian kita yang pertama. Oh sungguh kami mengandalkan Engkau Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang tunggal, Allah yang peduli akan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah pujian. Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku, dan kasih dan rahmat
kami pagi hari dengan sorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian kita, bahwa sungguh kita adalah umat-umat pemenang di tangan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah jenuh saudara. Mari kita boleh terus mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Bapak kuatkan setiap kami pagi hari ini anak-anak Tuhan di rumah kami. Terima kasih Bapak. Angkat pujian, kitalah umat pemenang. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan kita. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei hei hei. Kitalah umat, oh benar saudara, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei hei hei. Bangkit yang lahir baru, ayo saudara, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei anak Allah, hei 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 hei. Beri kemuliaan buat nama Tuhan saudara. Haleluya saudara, masa-masa sulit itu pasti, tapi kepada siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, dialah yang menjadi pemenangnya saudara. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari saudara, kita mau terus bertahan, jangan menyerah sampai pada akhirnya. Tuhan akan permuliakan setiap kita. Haleluya. Bapa, jadikan kami lebih dari pemenang Yesus. Mari katakan pujian kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh haleluya. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Dimakan umat-Nya,
Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan sampaikan beberapa warta jemaat, mohon diambil perhatiannya. Yang pertama, tetap saya ingatkan bahwa persembahan bisa ditransferkan ke dalam rekening gereja yang sudah disampaikan lewat WhatsApp ataupun di layar kaca Anda. Mari saudara, jangan sampai lupa karena persembahan itu adalah bagian dari ibadah kita. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, saya umumkan bahwa sepanjang minggu ke depan ibadah-ibadah tetap berjalan seperti biasa. Yang pertama ada satelit doa, itu setiap hari Rabu saudara, jam 7:30 malam kita akan bergabung lewat Zoom. Lalu hari Sabtunya ada komisi Youth, jam 6 sore juga akan bergabung via Zoom. Minggu depan juga akan ada ibadah sekolah minggu gabungan. Mari para orang tua dan adik-adik sekolah minggu siapkan diri Anda supaya setelah ibadah minggu depan kita boleh masuk dalam ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu, ibadah-ibadah online kita akan banyak menggunakan aplikasi Zoom. Sekiranya ada Bapak Ibu yang ingin bergabung tapi mungkin masih kesulitan untuk mendownload aplikasi Zoom, bisa menghubungi saya atau saudari Elika. Kami akan bantu dan pandu via WhatsApp. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita ketinggalan. Kita mau terus setia dalam peribadah dan waktu-waktu persekutuan kita, supaya kita boleh terus dikuatkan dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah warta jemaat minggu ini. Puji nama Tuhan saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk terima benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mari kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, yang membuat kami bertahan melampaui segala badai Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus, Engkau perisai kami Bapa. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwa kami Yesus, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, kami kuat di tengah badai. Kami mampu bertahan dan keluar lebih dari pemenang karena ada Tuhan Yesus yang selalu menopang kami. Bapa, izinkan kembali pagi hari ini kami mau dengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus, berikan
Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti setiap perkataan firman pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga segala perkataan yang sudah Ia siapkan, firman-firman itu Tuhan boleh urapi, sehingga saat kami dengar Bapa sidang jemaat-Mu, kami boleh terima dengan sukacita, itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam ibadah online kita pagi hari ini. Sungguh kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita kalau sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Saudara, sudah 3 bulan tetap bersabar. Tapi pagi hari ini saya mau Anda tetap diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Ya, pagi hari ini saya akan membahas sebuah firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang ke-27, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-25. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 20 sampai 25. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Puji nama Tuhan, saudara. Pagi hari ini kisah kita diambil ketika menjelang akhir-akhir masa pelayanan Paulus, ketika Paulus akan berlayar menuju Roma pada waktu itu. Dia harus melewati berbagai perjalanan. Kalau saudara baca ayat di atasnya, dia banyak melewati perjalanan laut pada waktu itu, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah perjalanan kapal di sebuah laut, dan mereka mengalami badai yang begitu keras. Saudara, pagi hari ini saya mau belajar, kita juga mau belajar saudara, bahwa seringkali sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita seringkali terlalu fokus, terlalu memikirkan cara ketika kita menghadapi masalah. Wah, harus ada jalan keluar, secepatnya harus selesai masalah ini. Jadi kita menggunakan kekuatan kita, seringkali kita menggunakan fokus iman kita, bagaimana kita keluar, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Akhirnya apa? Seringkali saudara, seringkali, saya nggak katakan selalu sih, seringkali saat kita udah capek, iman kita lelah, kerohanian kita lemah dalam menghadapi permasalahan kita, ujung-ujungnya stuck, berhenti, ujung-ujungnya nggak ada jalan keluar juga. Katanya kita udah beriman, tapi pagi hari ini kita mau belajar saudara. Selama ini mungkin pola pikir kita, cara kita memandang permasalahan, bagaimana kita memandang iman kita, itu mungkin sedikit salah, sedikit keliru saudara. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada jalan keluar, sedangkan kita lupa saudara. Kita lupa untuk apa? Supaya kita bagaimana tetap kuat di tengah masalah. Ketika kita terus mencari jalan keluar, kita lupa bagaimana supaya kita bertahan di tengah masalah ini. Bagaimana ketika masalah tetap menekan, kita tetap kuat, kita tetap bisa berjalan, kita tetap maju di dalam Tuhan. Pagi hari ini saudara, Paulus menghadapi badai di kapal itu dengan 14 orang anak kapal, juga banyak prajurit Roma. Sehingga apa? Sehingga mereka semua menjadi ketakutan saudara. Mereka ketakutan.
Kalau saudara baca lagi kisahnya di bawah, banyak anak kapal yang pada akhirnya mau apa? Mereka mau keluar. Mereka mau jalan, mereka mau kabur dari kapal. Kenapa? Karena normalnya seperti itu, saudara. Ketika ada badai, yang harus dilakukan apa? Keluar dari kapal. Ketika Yunus diutus Tuhan ke Tarsus, badai menghantam kapal. Apa yang dilakukan? Mereka buang isi kapal. Sampai akhirnya juga Yunus ikut dibuang, saudara. Jadi logikanya saat kita menghadapi badai, kita akan selalu mencari jalan keluar supaya kita selamat di badai. Kita harus buang segalanya. Kita harus keluar dari kapal. Kenapa? Hancur kapal kita kalau enggak. Tapi pagi hari ini, saudara, mari kita mau belajar. Seperti saran Paulus kepada seluruh anggota kapal, di situ dibilang apa, saudara, tadi? Di ayat yang ke-24 dikatakan apa? Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Artinya apa, saudara? Ketika Paulus katakan di ayat yang sebelumnya, hey, jangan ada satu pun yang keluar. Kenapa? Tuhan udah ngomong. Tidak ada satupun yang mati, tidak ada satupun yang celaka. Syaratnya apa? Stay di kapal, diam di kapal, jangan kemana-mana. Wah, saudara, ini sebuah saran yang menurut saya aneh, sebuah solusi yang menurut saya, waduh, ini kayaknya nggak masuk akal. Kenapa? Orang kok badai kok disuruh tinggal di kapal, saudara? Kebanyakan kita kok berpikir kalau lagi badai ya harusnya buru-buru keluar gitu ya. Kayak kecelakaan kapal feri waktu di Korea kan juga sempat, saudara tahu ya, ketika kapal feri di Korea waktu itu menewaskan ratusan orang. Kenapa? Karena orang dibilang jangan keluar dari kapal. Jangan keluar, stay dulu, jangan panik. Akhirnya banyak ratusan orang meninggal. Kenapa? Karena stay di kapal. Tapi Paulus ketika badai ini kok semua orang disuruh diam? Kok nggak disuruh keluar kapal kalau kapal udah mau celaka, saudara? Saudara, Paulus mengajarkan kita pagi hari ini, ada kekuatan di tengah badai. Ada kekuatan untuk kita bisa bertahan di dalam badai. Kebanyakan kita berharap seperti Petrus, saudara. Kenapa saya bilang berharap seperti Petrus? Ketika Petrus waktu itu melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air di tengah badai, saudara. Di tengah badai, Petrus bilang apa? Tuhan, biarkan aku berjalan. Kalau benar itu engkau, biarkan aku berjalan di atas air. Berjalan, saudara, di atas air. Petrus berjalan di atas air di tengah badai. Dia keluar dari perahu, di jalan di atas air. Meskipun akhirnya juga karena ketakutan, karena kegelisahan, dia jatuh, dia tenggelam. Untung diselamatkan. Itulah Petrus. Ketika kita seperti kita, saudara, pengennya ayo buru-buru keluar dari masalah, buru-buru keluar dari. Tapi saudara pernahkah berpikir murid-murid lain yang ada di kapal yang tidak ikutan juga jalan di atas air, apakah mereka orang yang tidak percaya, saudara? Apakah mereka bertindak salah? Saya ambil contoh misalnya Yohanes. Yohanes ada di kapal itu, tapi dia tidak minta untuk jalan di atas air. Dia stay di dalam kapal. Dia tetap di dalam kapal meskipun badai mengguncang. Apakah itu salah, saudara? Apakah Yohanes tanda kutip bodoh? Saya mau katakan, saudara, itu tidak. Kenapa? Saya katakan tadi, ada kekuatan ketika kita bisa bertahan di dalam badai. Ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk bertahan di dalam badai. Yohanes percaya bahwa ketika dia, meskipun dia tetap stay di dalam perahu, kuasa Tuhan itu mampu menyelamatkan. Ketika kita bertahan di dalam badai, kita punya kekuatan di dalam badai, kita nggak takut, saudara, menghadapi badai. Kenapa? Kita nggak akan capek berfokus hanya, saya nggak katakan salah ya untuk mencari jalan keluar, tapi kalau saudara fokus hanya cari jalan keluar sehingga Anda lupa Tuhan, bahkan Anda lupa untuk bertahan di tengah badai, Anda akan jatuh, Anda akan lemah. Pagi hari ini saya nggak akan mendebatkan cara mana yang benar sih, gitu ya. Nggak akan mendebatkan apakah Petrus benar, apakah Yohanes benar, apakah Paulus salah untuk bertahan, apakah Paulus benar. Saya nggak akan bicara soal itu. Tapi ketika kita menghadapi badai hari-hari ini,
Ketika kita menghadapi permasalahan hari-hari ini, COVID-19 udah 3 bulan kita udah jenuh gak kelar-kelar. Kita gak bisa kemana-mana, udah new normal juga gak boleh kemana-mana. Pakai masker, aduh udah sumpek. Tapi saudara, di tengah badai ini, saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, tetap bertahan. Jangan lupa bertahan di tengah badai. Ketika kita terus memikir kapan selesai, Anda lupa untuk Anda membangun kekuatan dalam dirimu di tengah badai ini. Anda akan lemah, Anda akan jatuh, saudara. Jadi pagi hari ini saya mau kasih tahu, permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini, badai yang sebesar apapun permasalahan yang saudara hadapi, saya nggak tahu. Saya nggak alami juga mungkin yang saudara alami. Tapi pagi hari ini saya mau kasih tahu saudara, terkadang dalam hidup kita nggak bisa milih, saudara, jalan mana yang harus kita lewati sampai kita mendapat jawaban doa kita. Terkadang kita maunya jalur yang A, Tuhan suruh lewat B, kita harus lewat B. Kita nggak bisa milih. Kayak PSBB kemarin saya kasih contoh, saudara. Ketika Gojek, Grab menutup semua layanan Go Bike, Grab Bike, Go Ride, ditutup semua yang naik motor untuk boncengin orang nggak boleh. Beberapa kita mungkin yang masih kerja juga kesulitan. Kenapa? Biasa naik Gojek enak, udah turun dari stasiun naik Gojek, sekarang nggak bisa. Kenapa? Ditutup karena ada badai COVID. Kita nggak bisa milih. Di aplikasi nggak ada, saudara. Jadinya harus naik apa? Mungkin sedikit mahal, naik Gokar. Tapi Gokar itu yang menyampaikan Anda di rumah mungkin. Mau beli makan, tukang makanan di sekitar rumah aja mungkin nggak ada, harus pesen Grab. Ya itu pilihannya, saudara. Harus lewat GoFood, misalnya GrabFood, Anda harus pilih itu. Nah, saudara, ketika kita menghadapi badai ini, menghadapi permasalahan di masa-masa ini, kita nggak bisa milih. Tuhan, saya maunya cepat selesai masalah saya tuh. Saya mungkin ada yang mengalami permasalahan ekonomi. Tuhan, cepet-cepet deh Tuhan berkati saya. Saya maunya tiba-tiba kok ada jebret, ada tas isinya uang 2 miliar depan rumah saya, misalnya. Tuhan, saya mau tiba-tiba besok bos saya nelfon, kamu naik gaji 10 kali lipat. Oh, enak sekali, saudara, cara seperti itu. Betul, itu cara yang enak. Tapi bagaimana kalau Tuhan mau menggunakan badai sebagai jalan untuk mendapat jawaban doamu? Bagaimana seperti Paulus untuk sampai kepada tujuannya di Roma? Dia harus menggunakan begitu banyak badai, melewati banyak badai untuk dia sampai ke sana. Bagaimana dengan itu? Jadi kita tidak bisa memilih bagaimana kita harus mencapai tujuan kita, jalan mana yang Tuhan sudah sediakan. Kita mungkin nggak bisa pilih. Maunya enak, tapi Tuhan mungkin kasihnya nggak enak. Maunya aman, tapi mungkin kita harus sedikit berjuang untuk sampai ke sana. Jadi saudara, pagi hari ini yang terpenting untuk kita bisa bertahan di masa badai COVID-19 akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, kita hanya harus bisa stay, bertahan di tengah badai ini. Gimana caranya? Di mana Anda diam, di mana Anda duduk diam akhir-akhir ini. Ketika Anda duduk diam hanya memikirkan pekerjaan, Anda mengeluh saja, Anda hanya memikirkan kok saya uangnya nggak banyak-banyak, aduh saya kok sakit, mungkin sakit saya nggak sembuh-sembuh di masa-masa ini. Di mana Anda bertahan selama ini? Anda bertahan, aku udah bertahan. Ini bertahan di mana? Di masalah Anda kah? Di pikiran manusia kah? Ketika Anda bertahan dalam permasalahan, ketika Anda bertahan dalam pemikiran sempitmu, kau tidak mungkin punya kekuatan untuk bisa berdiri di tengah badai. Nggak mungkin. Tapi Nal, sekali lagi tapi Nal, selalu ada tapi, saudara. Di masa-masa ini kayaknya nggak mungkin deh, Nal. Itu kan Paulus, ya, itu kan Petrus, itu kan Yesus, Nal. Kita di masa-masa ini COVID-19, Nal. Saya merenungkan pertanyaan ini, saya juga menanyakan kepada diri saya sendiri, saudara. Kenapa di masa-masa ini kita begitu mudah ya? Lebih mudah lagi, saudara. Bahkan sebelum ada COVID kita mungkin sering tanda kutip menyalahkan Tuhan. Kenapa susah banget sih, kenapa? Tapi setelah ada COVID mungkin kita lebih gampang lagi untuk mempertanyakan Tuhan, kenapa sih susah?
Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, saya melihat ada sebuah pelajaran yang Tuhan sampaikan kepada saya. Saya merenungkan firman Tuhan. Tuhan bilang seperti ini, saudara. Karena kebanyakan kita, saudara, selalu menilai situasi yang kita alami saat ini adalah jawaban akhir dari permasalahan kita. Badai yang saudara alami adalah hasil akhir dari hidup saudara. Ketika Anda mengalami permasalahan, Anda akan selalu berkata, udah, ini adalah akhir dari hidupku. Ketika Anda mengalami PHK, udah deh, gue gak mungkin deh punya duit lagi deh. Udah dah, kalau gue udah di PHK, udah dah, jatuh miskin dah. Ketika Anda mengalami sakit penyakit, udah deh, gak mungkin sembuh. Mengalami kanker mungkin, mengalami kanker, mengalami tumor apapun, saudara, yang berbahaya, udah deh, kayaknya gak mungkin sembuh. Itu pemikiran manusia, saudara. Itu cara pikir manusia yang selalu kita lakukan. Betul ya? Dan seringkali itu sudah menjadi, saya katakan seperti khotbah saya sebelumnya, udah menjadi normal buat kita. Makanya pagi hari ini sebuah, ya kalau saya mau bahasakan lanjutan, apa sih new normal kita akhir-akhir ini? Ya ini, saudara, kekuatan untuk berdiri di tengah badai, itu normal kita. Badai yang Anda alami tidak mendefinisikan hasil akhir hidupmu, saudara. Seberapa banyak dari kita mungkin yang tadi saya bahas, mungkin kena pemutusan hubungan kerja karena udah gak punya pekerjaan lagi. Ada banyak orang di luar sana juga yang kena PHK, saudara, tapi mereka tidak putus asa. Mereka bisa semakin dekat kepada Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang dikecewakan lebih dari kita dikecewakan, tapi mereka tetap bisa mengasihi Tuhan, tapi tetap mereka bisa mengasihi sesama, mereka bisa tetap kuat. Ada berapa banyak orang di luar sana yang mengalami sakit penyakit yang lebih berat dari yang kita alami mungkin. Banyak kan kesaksian yang sudah kita dengar di tempat ini, tapi kita lihat mereka bisa tetap berharap, mereka tetap bisa bersyukur, mereka tetap bisa bersuka cita walau mereka sakit. Jadi saya mau katakan kepada saudara, badai hari ini, COVID-19, ekonomikah, kesehatankah, masalah pergaulankah, masalah permusuhan sana sinikah, itu tidak mendefinisikan hasil akhir hidup. Badai yang kita alami, hasil akhirnya belum tentu merusak kehidupan kita. Badai yang kita alami belum tentu menghancurkan kapal kehidupan kita. Belum tentu, saudara. Jadi makanya, saudara, pagi hari ini mari bangun kekuatan kita di tengah badai. Karena itu penting, saudara, seperti Paulus. Penting. Supaya kita bisa tetap bertahan di masa-masa ini. Tetap bisa percaya kepada Tuhan. Itu penting. Makanya pagi hari ini, siapa yang Anda dengar, siapa yang Anda fokuskan, apa yang Anda baca firman Tuhan, biarlah itu semua menjadi kekuatan dalam hidup saudara pagi hari ini. Dimana kita meletakkan seluruh kehidupan kita pagi hari ini. Fokuskan kepada uangkah? Kepada pekerjaankah? Disitulah kekuatanmu dinilai akhirnya. Tapi kalau engkau meletakkan kepada Tuhan, badai sekalipun tidak bisa menghancurkan, saudara. Oke, menghancurkan apa? Mungkin retak-retak dikit, oke. Tapi engkau bisa tetap punya kekuatan di dalam Tuhan. Bisa punya kekuatan di dalam Tuhan. Ketika saya mengalami bulan-bulan ini merupakan pergumulan yang cukup berat buat saya, gitu ya, saudara. Kalau ya seluruh rencana yang saya sudah plan, seluruh rencana yang sudah saya siapkan, mulai dari tahun lalu, tiba-tiba di bulan Februari dan Maret kemarin harus cancel, harus di hold, ditunda sampai nanti di bulan September. Saya di bulan-bulan awal, April, Mei, saya mempertanyakan, saudara. Betul kayak tadi kan saya katakan, Tuhan, kita jadi lebih mudah ya menyalahkan Tuhan di masa-masa ini. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa badai ini harus berlalu di masa-masa seperti ini?
ketika rencana semua sudah berjalan dengan baik, kesannya sudah rapi, sudah tinggal jalan, lalu ada badai ini lewat, sehingga itu harus ditunda. Dan itu membuat saya sempat goyah dalam arti apa, saudara? Saya sempat apa ya? Sempat gemes gitu ya, sempat gondok gitu ya, sempat menyalahkan keadaan gitu ya. Kenapa ini harus terjadi? Tapi ketika saya dengar firman Tuhan, ketika saya siapkan firman Tuhan, saya juga dikuatkan oleh banyak hamba Tuhan melalui video-video yang saya tonton. Punya kekuatan di tengah badai, itu adalah nilai plus di masa-masa ini, saudara. Oh, saya nggak fokus hanya mencari, aduh Tuhan gimana nih, selesai ini, selesai itu, selesai itu, nggak fokus hanya ke situ. Tapi ketika saya fokus Tuhan, saya mau kuat. Tuhan, saya mau, aduh meskipun kayaknya berat nih, meskipun kayaknya susah, itu membutuhkan waktu yang mungkin ya sebulan 2 bulan ini, pergumulan yang begitu kuat gitu ya, sampai akhirnya saya menyadari hal ini, dan itu membuat saya menjadi rileks dan tenang. Untuk apa? Untuk tetap percaya bahwa badai sekalipun bisa menjadi jalan untuk mencapai jawaban doa saya, saudara. Karena itu pagi hari ini, saudara, kita gereja Tuhan di tempat ini udah begitu berusaha menyiapkan makanan rohani yang terbaik buat saudara. Saya harap Anda pagi hari ini dengar firman Tuhan ini baik-baik. Jadilah kuat di tengah badai. Jadi kuat, saudara. Bertahan di tengah badai, saudara. Kalau Anda lupa bagaimana bertahan di tengah badai, Anda akan lelah, saudara. Gak cuma fisik, saudara, saya katakan ya. Gak cuma fisik. Mental, saudara, rohani saudara akan jadi lelah. Kalau Anda terus berusaha dengan kekuatanmu sendiri, mencari jalan keluar terus, tapi Anda lupa bagaimana Anda memandang kepada Tuhan supaya Anda bisa kuat di tengah badai ini. Bagian terakhir firman Tuhan, saudara. Bagian kedua yang saya mau bahas pagi hari ini. Permasalahan kedua yang kita mau bahas pagi hari ini. Seringkali tapi apa, saudara? Ketika kita mau menjadi kuat di tengah badai ini. Kalau saudara baca lagi firman Tuhan di Kisah Rasul tadi, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-27, saudara, kita baca ayatnya yang ayat yang ke-10, saudara, ya. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-10. Dikatakan apa di situ, saudara? Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita, kata Paulus. Ayat 13 dikatakan, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Ayat 13, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Saudara, dari ayat ini kita membahas pertanyaan penting kedua, saudara. Seringkali ketika kita mau kuat di tengah badai, kita sendiri juga bermasalah dengan diri kita. Kenapa? Seperti tadi di awal dikatakan, Paulus sudah ngomong, saudara, kepada seluruh anggota di kapal sebelum jalan. Paulus ngomong apa? Jangan jalan dulu, katanya. Kenapa? Ini membahayakan nyawa kita, juga membahayakan barang-barang kita nih kalau kita jalan. Tapi perwira Roma bilangnya apa? Dia lebih percaya kepada nahkoda, dia lebih percaya kepada jurumudi. Kenapa? Aman tuh, orang ini kok orang baik-baik aja, bahkan dikatakan angin masih sepoi-sepoi aja, ya kan? Dan kenapa mereka lebih percaya jurumudi, saudara, ya? Karena yang mengendarai kapal mereka udah ahli lah, mereka udah ahli. Pertanyaan penting, saudara, kenapa Paulus suruh stay dulu
dan jangan jalan dulu pas berangkat. Kenapa ya? Akhirnya kok jalan juga itu kapal. Padahal Paulus udah bilang jangan jalan dulu. Kenapa saudara? Seringkali dalam kehidupan kita, ketika firman kita udah tahu nih, firman Tuhan bilang jangan. Firman Tuhan udah bilang jangan loh. Gereja udah bilang jangan loh. Tapi apa yang kita lakukan? Kita jalanin aja. Kita lewatin aja. Gereja sudah sampai doer nih saudara, udah sampai doer saudara ya. Udah sampai ngomong terus firman Tuhan yang begitu keras, begitu lembut, begitu keras, begitu lembut. Menyampaikan isi hati Tuhan udah selama tahun-tahun ini sebelum COVID, supaya kita tetap setia, tetap kuat. Tapi apakah Anda menjadi tetap kuat? Apakah menjadi tetap setia? Itu saudara bisa jawab ya. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita dibilang jangan, ya kita maunya lewat terobos. Kita tahu nggak itu salah? Tahu. Kita tahu gitu saudara. Kenapa kenapa perwira Roma yang membawa Paulus memutuskan akhirnya untuk jalan, saudara? Kenapa memutuskan untuk jalan, saudara? Tadi udah dibaca ya, ayat 12 dikatakan apa? Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus. Saudara, ketika kita memikirkan arti rohani dari firman Tuhan hari ini, seringkali saudara, Anda tidak mau bertahan pada masalah A, yang mungkin Anda berkata ini nggak nyaman buat saya, ini nggak enak buat saya. Lalu Anda putuskan, udahlah, Anda melakukan yang Anda pikir benar, lalu Anda tiba-tiba terjebak di sebuah badai yang baru. Perhatikan ya saudara, Anda nggak mau memikul salib, Anda nggak mau mengorbankan perasaan waktu Anda mungkin, lalu Anda udah tinggalkan itu semua, lalu Anda tiba pada suatu titik Anda menciptakan sebuah masalah baru, Anda mendapatkan masalah baru yang mungkin lebih parah dari masalah sebelumnya. Jadi saudara, pagi hari ini kita belajar saudara. Ketika perwira memilih untuk jalan, kenapa? Karena dia nggak suka musim dingin di pelabuhan itu. Dia nggak suka musim dingin. Aduh, nggak enak di sini. Lebih baik kita jalan aja. Tuh nakoda juga bilang jalan-jalan kok. Seberapa banyak dari kita, saudara? Ya, dari kita seberapa banyak, saudara? Firman Tuhan bilang jangan membenci, jangan membenci. Tapi kita, aduh, itu udah sakit banget. Nah, udah sakitnya tuh di sini gitu ya. Wah, Anda memutuskan untuk apa? Untuk tetap marah, untuk tetap membenci orang itu. Akhirnya apa? Anda menjadi orang yang mudah lebih tersinggung. Anda menjadi orang yang mudah marah, mudah emosi. Banyak orang mungkin gak suka. Kenapa? Karena Anda mengabaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, mengasihi itu lebih susah daripada membenci. Anda menciptakan sebuah badai baru, menciptakan badai kedua, saudara. Anda lalu apalagi misalnya contohnya, udah dibilangin harus bermurah hati, belajar memberi. Tapi apa? Anda menikmati semua yang Anda punya, berkat-berkat Tuhan Anda nikmatin sendiri, Anda makan sendiri, Anda nggak mau berbagi, Anda nggak mau coba mengasihi orang lain dengan berkat Anda. Anda menjadi orang yang sombong. Lalu misalnya apa? Suatu hari Anda mungkin mengalami sedikit kesulitan dan mungkin tidak ada orang yang mau membantu Anda. Siapa yang salah? Salahkah Tuhan di sini, saudara? Sudah dibilang, mari belajar memberi, belajar membantu orang lain. Tapi nggak mau. Kenapa? Nggak enak. Itu badai pertama. Itu masalah pertama. Nggak enak memberi itu nggak enak. Ketika Anda sulit memberi, suatu hari Anda harus diberi dan Anda tidak bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena Anda di masalah pertama Anda nggak mau bertahan, Anda nggak punya kekuatan untuk bertahan, Anda nggak punya kekuatan untuk Anda memberi. Muncullah badai kedua. Saudara, badai hidup kita tidak menentukan kemana engkau akan berakhir, saudara.
Karena itu saudara, kalau firman Tuhan masih menegur Anda, masih ada orang-orang di sekitar Anda yang masih mau menasihati Anda, jangan berbohong, jangan berdusta. Yuk, jangan malas pelayanan. Yuk, jangan malas kebaktian online nih, meskipun masih online. Yuk, jangan malas datang persekutuan. Lakukan, saudara. Kenapa? Kalau Anda tidak lakukan, Anda menyepelekan firman Tuhan, Anda menyepelekan pesan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan ketika Anda tiba pada badai kedua, saudara. Ketika Anda tiba pada permasalahan yang baru dalam hidupmu. Dan itu mungkin membuat Anda semakin harus berusaha untuk menjadi kuat di tengah badai. Paulus harus terombang-ambing, harus hancur, berusaha nggak makan 14 hari, saudara. Kenapa? Karena badai, nggak bisa. Kenapa? Karena tadi nggak mau dengar. Paulus udah ngomong, coba kamu dengar, tadi Kisah Rasul dikatakan. Coba kamu dengar perkataanku, kita tidak akan jadi seperti ini, kata Paulus. Kenapa? Karena Tuhan udah ngomong, jangan berlayar dulu. Pesan ini buat saudara pagi hari ini, juga buat saya. Ketika Anda mengalami masalah-masalah hari-hari ini, dengar pesan Tuhan, lakukan. Jangan dilanggar, jangan cari jalan lain, saudara. Kalau enggak, Anda menemukan masalah baru lagi. Jangan, saudara. Karena itu pagi hari ini, saudara, milikilah kekuatan untuk berdiri di tengah badai. Milikilah kekuatan untuk berdiri di tengah badai. Wah, saudara, ini penting. Dan saya katakan ini butuh iman yang lebih besar lagi, saudara. Kalau Anda berpikir, wah saya harus punya iman yang sangat besar untuk saya keluar dari masalah. Saya mau katakan pagi hari ini, untuk bertahan di tengah masalah butuh iman yang lebih besar lagi, saudara. Butuh iman yang lebih besar lagi dari sekedar keluar dari masalah. Untuk bertahan di tengah masalah, untuk tetap memandang kepada Tuhan di tengah masalah, butuh iman yang lebih besar lagi. Ketika kita disakitin, tapi kita tetap bersukacita. Ketika rencana kita mungkin tidak sejalan sesuai dengan kemauan kita, tapi kita tetap harus bersyukur dan percaya. Itu butuh kekuatan yang lebih besar lagi. Dan itulah kekuatan kita, saudara, bertahan di tengah badai. Jadi pagi hari ini, saudara, mari. Kekuatan di tengah badai adalah sebuah bonus dari Tuhan di masa-masa ini. Dan itu nyata, saudara, beneran itu nyata. Asal kita tahu di mana kita meletakkan dasar kehidupan kita hari-hari ini. Kalau Anda terus berfokus pada pekerjaanmu, Anda terus berfokus pada keluhanmu, Anda terus berfokus pada kekecewaanmu hari-hari ini, maka engkau akan membangun kekuatan yang rapuh, yang mudah hancur. Tapi kalau engkau mau memiliki kekuatan di tengah badai, kau harus tahu di mana engkau letakkan itu semua. Kau bangun doamu, kau bangun pujianmu, kau bangun penyembahanmu. Dan kau akan menjadi seorang Paulus tadi. Meskipun badai, dia bisa lewati. Ketika Yesus disalib, saudara, ketika Yesus disalib, bisa nggak dia turun dari salib? Orang-orang mencemooh, lakukan hal yang hebat, turun dari salib. Yesus bisa nggak, saudara? Kita udah dengar sering firman, kita udah dengar banyak firman Tuhan. Yesus lebih dari sanggup, saudara. Istilahnya tuh kalau Pak Gembala bilang tuh malaikat tuh sebenarnya udah ready nih, tapi Tuhan nggak lakukan. Kenapa? Dia tunjukkan pada kita, pada dunia, pada semua orang percaya apa? Kekuatan untuk bertahan di tengah badai. Itu adalah nilai lebih dari kehidupan kita orang percaya. Kalau banyak orang sekitar kita lemah, banyak orang sekitar kita mengeluh, banyak orang sekitar kita sumpah serapah mungkin dengan kehidupannya hari-hari ini, tapi kita penuh dengan ucapan syukur, kita penuh dengan pujian. Kenapa? Itu kekuatan kita, saudara. Hasil akhirnya apa sih, saudara? Hasil akhirnya apa sih? Kita baca ayat terakhir, saudara, Kisah Rasul 27 ayat yang ke-44. Ya, Kisah Rasul 27 ayat 44 dikatakan apa di situ firman Tuhan? Dan
supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Saudara, pada akhirnya Paulus dan seluruh kru kapal selamat. Tidak ada yang meninggal, tidak ada yang celaka. Tapi satu hal yang unik apa saudara dikatakan? Mereka sampai ke darat menggunakan apa? Papan dan pecahan-pecahan kapal. Papan dan pecahan-pecahan kapal. Nah, katanya tadi nggak akan celaka. Katanya badai tidak menentukan hasil akhir. Saya mau katakan kepada saudara, Paulus katakan apa di awal? Tidak ada yang celaka, semua selamat. Di akhir kisah ini, semua selamat, tidak ada yang celaka. Oke, mungkin kapal itu mungkin hancur, sisa-sisa kayu-kayu dan pecahan-pecahan kapal. Tapi itu tetaplah kapal, saudara. Saya katakan, itu tetaplah bagian dari kapal itu supaya dia sampai kepada pantai, kepada jawaban akhir dari doanya, kepada jawaban akhir dari permasalahan. Oh, mungkin bentuknya sedikit berbeda. Iya, bentuknya sedikit berbeda. Mungkin gak utuh kapal. Tapi itu bukti apa? Bukti Anda punya kekuatan di tengah badai. Meskipun dengan potongan, dengan pecahan kapal Anda sampai di sana. Anda selamat sampai di tujuan Anda. Anda sampai kepada sebuah jawaban permasalahan Anda. Anda sampai, kita nanti sampai mungkin ke ujung COVID, nggak tahu kapan. Ini badai kita alami, terayun-ayun kita. Mungkin kita cuma berpegang hari ini pada sebuah pecahan kapal, tapi itu tetap bagian dari kapal kehidupan kita. Hancur, ya mungkin kelihatannya hancur, tapi itulah di mana kita bertahan, saudara. Dan ketika Anda bertahan, ketika Anda bertahan, Anda akan sampai pada sebuah jawaban permasalahan. Anda akan sampai kepada suatu titik yang membuat Anda berpikir, Tuhan, terima kasih. Aku ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Aku ada bisa berdiri di tengah badai, bisa berdiri di tengah COVID ini, bisa tetap bersuka cita di tengah COVID ini. Semua karena Tuhan. Semua karena kekuatan Tuhan. Itulah kekuatan di tengah badai. Caranya bisa macam-macam, saudara. Caranya bisa beda, bisa pecahan kapal, mungkin ada yang berenang. Tapi saya katakan kepada Anda, Tuhannya tetap sama, saudara. Yesusnya tetap sama. Dialah yang berkuasa, dia menolong Paulus. Yesus yang sama juga akan menolong Anda di masa-masa ini, menguatkan Anda di masa-masa ini. Udah sampai ngeruk-ngeruk, udah sampai kekuatan terakhir nih. Tenang. Yesus kita tetap sama, saudara. Tetap berkuasa dan tetap memiliki kekuatan untuk menolong Anda. Karena itu, saudara, saya mau akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Miliki iman yang berfokus pada proses. Jangan berfokus hanya pada hasil. Ketika Anda berfokus hanya kepada proses, iman Anda akan menjadi lemah kalau Anda nggak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi ketika Anda memiliki iman untuk Anda tetap berjalan di tengah masalah ini, tetap menjadi kuat di masalah ini, Anda akan membangun kehidupan manusia rohani Anda yang semakin kuat dan gagah perkasa. Ingat, kekuatan bertahan di tengah badai. Yang kedua, miliki damai. Susah betul. Tapi kiranya, saudara, saya terus berdoa supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera Tuhan hari-hari ini. Ketika Yesus naik ke surga, saya mendapat ilustrasi ini, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, dia tinggalkan pesan kepada muridnya, oke, ada amanat agung, tapi Tuhan Yesus suruh mereka pergi ke loteng di Yerusalem. Di Yerusalem, spesifik, saudara. Saudara tahu arti Yerusalem? Yerusalem itu artinya city of peace, saudara. Itu artinya kota damai. Jadi ketika ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem, pergilah ke kota damai, pergilah ke tempat yang damai. Saudara, pagi hari ini pergilah pada Tuhan, carilah Tuhan,
Kau yang kehilangan damai sejahteramu akhir-akhir ini. Kau yang kehilangan sukacitamu hari-hari ini. Yuk, jangan sampai itu habis beneran saudara. Cari kepada Tuhan. Itu bensinnya untuk Anda bisa bertahan di tengah badai ini. Dan saya harap saudara, berdirilah teguh hari-hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Jangan ciptakan masalahmu sendiri. Kalau pemerintah suruh pakai protokol kesehatan, lakukan. Jangan abaikan, jangan anggap remeh. Kalau pemerintah suruh jangan pergi kemana-mana dulu, terlalu sering, ya jangan sering-sering pergi keluar dulu. Kalau Anda tetap taat kepada Tuhan, miliki kekuatan di tengah badai. Saya yakinkan Anda menjadi manusia-manusia rohani, manusia-manusia new normal yang kuat, saudara, yang tidak mudah dihancurkan oleh masalah. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik pagi hari ini. Kami masih boleh dengarkan firman Tuhan. Ajar kami pagi hari setiap sidang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk kami boleh menjadi manusia-manusia yang kuat, saudara, Tuhan, di akhir-akhir ini. Kami boleh menjadi orang-orang yang mampu berdiri di tengah badai, Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami terus mendengar hanya kepada Tuhan. Kami menaruh percaya kami menaruh seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Supaya kami boleh menjalani normal ini Tuhan. Kami menjalani normal yang baru ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami mau jadi orang-orang Tuhan yang mampu untuk bertahan di tengah badai. Untuk kami boleh menjadi saluran berkat. Kami boleh menjadi saksi Tuhan di masa-masa pandemi COVID ini. Mungkin banyak orang yang begitu lemah, banyak orang yang begitu gampang meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Tapi kami Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini, Tuhan jamah kami. Supaya kami boleh menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang punya kekuatan untuk kami boleh berdiri. Karena itu nilai ekstra, nilai lebih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan saja yang boleh menjamah mereka. Biar firman Tuhan ini tidak sia-sia, tidak berlalu dengan percuma Tuhan. Tapi ini boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menguatkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan lambat penuh hikmat saudara sebagai berikut. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami kembali boleh melakukan ibadah online tetap di dalam pengurapan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang telah mendengar pelayanan pujian dan khotbah pada pagi hari ini. Berkati jemaat GBIS Tahun Kebebasan dan seluruh pendengar yang ikut bergabung pada pagi ini. Tuhan memberkati kami terus dengan kekuatan yang baru. Memberkati kami terus dengan hikmat yang dari Tuhan. Untuk kami boleh terus berjaga-jaga dan berdoa di tengah-tengah peperangan rohani menghadapi COVID yang belum selesai. Kiranya Tuhan tetap menguatkan kami, menyertai dan melindungi kami. Kami berdoa Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan yang memelihara makan minum kami, Tuhan yang memelihara kesehatan kami, juga ekonomi kami. Karena Engkau Allah yang Maha Pengasih dan kaya dengan rahmat. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk pemerintahan Indonesia yang masih terus boleh bekerja keras dalam mengatasi persoalan COVID. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi,
seluruh pemerintahan, jajaran pemerintahan yang ada mendukung sehati, sepikir, sejiwa. Ya biarlah mereka boleh tetap bergandeng tangan, bekerja keras bersama dengan rakyat Indonesia, diberi kedisiplinan, diberikan kasih untuk saling mendukung, sehingga kami boleh tetap kuat melewati persoalan COVID. Bahkan juga ekonomi bangsa negara kami tetap Tuhan akan pulihkan. Tuhan yang pelihara, menjaga pemerintahan yang sah dalam kedaulatan-Mu Tuhan, supaya kami boleh terus menjalani hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Berkati Tuhan dan pakai lebih heran hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga sudah memberkati sekolah minggu, Tuhan sudah memberkati youth, bahkan Tuhan juga sudah memberkati satelit doa maupun CFC yang boleh berlangsung. Kami percaya kekuatan Tuhan terus mengalir setiap kali kami mengikuti ibadah online maupun Zoom. Terima kasih, kami tunggu saatnya Tuhan dalam komando-Mu, saat kami akan kembali beribadah tatap muka indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, biarlah anugerah Tuhan tetap menyertai kami, dan segala rancangan jahat apapun bentuknya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertemukan kami kembali dalam ibadah mendatang penuh berkat. Terima kasih. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, kita kedang kedua tangan kita. Saudara diberkati dan engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Ulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani terlebih berkat rohani yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua tidak lama lagi, bahkan selama-lamanya. Glory Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saat teduh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan pernah jemu. Saya mengingatkan saudara supaya Anda jangan lengah. Kita belum selesai di dalam perjuangan kita melawan pandemi COVID. Meskipun pemerintah sudah melonggarkan, mempersiapkan diri menuju new normal, saudara jangan lengah. Tetap berjaga dan berdoa. Ikuti protokoler dengan baik, gunakan masker, jaga jarak saudara, rajin cuci tangan. Dan saya mengingatkan Anda, yang bisa membuat Anda tetap kuat di dalam perjuangan kita hari-hari ini adalah keputusan saudara sendiri. Sekali lagi, keputusan saudara sendiri untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Tekun dalam doa tiap hari, ikuti ibadah online maupun Zoom kita, baik komisi,
maupun satelit doa, apalagi ibadah online, karena di situ letak kekuatan saudara. Sekali lagi, berjaga dan berdoa. Tuhan berkati saudara, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Shalom.